Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen. Kelompok ini terdiri dari Dina Salsabila Rosina dengan NIM akhir 004, kemudian ada Rima Uswatun Hasanah dengan NIM akhir 014, kemudian ada saya sendiri Regina Salsabila dengan NIM akhir 047. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen. Menurut F.W. Taylor, manajemen adalah suatu seni untuk mengetahui sesuatu yang ingin dilakukan dan kemudian melihat bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan cara terbaik dan paling bijaksana. Sedangkan menurut Robert Trewhelly and M. Jenny Newport, manajemen diartikan sebagai suatu proses perencanaan, mengatur, menggerakkan, serta mengendalikan operasi organisasi sehingga dapat mencapai koordinasi sumber daya manusia dan materi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinasikan, dan mengawasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama dengan cara yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya, yaitu fungsi dasar manajemen. Manajemen memiliki 5 fungsi dasar. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Perencanaan ini diawali dengan what, apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian ini bertujuan untuk mengelompokkan dan menempatkan pekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Yang ketiga yaitu staffing atau penyusunan kepegawaian. Penyusunan kepegawaian ini bertujuan untuk mengelola struktur organisasi melalui beberapa tahapan, seperti penyeleksian, penilaian, hingga pengembangan sumber daya manusia yang efektif untuk mengisi jabatan di organisasi tersebut. Yang keempat, yakni directing atau pengarahan. Pengarahan ini dilakukan untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi para pekerja atau karyawan agar dapat mencapai tujuan. Yang kelima yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan ini dilakukan agar setiap kegiatan dapat diawasi dan melihat perkembangannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kemudian ada prinsip manajemen yang dikembangkan oleh Henry Fayol pada tahun 1925. Beliau menulis pengalamannya sebagai manajer yaitu satu, wewenang dan tanggung jawab saling berkaitan. Di sini maksudnya ketika seorang manajer itu memiliki wewenang, tetapi juga memiliki tanggung jawab atas para stafnya. Kemudian, adapun perintah tunggal. Perintah ini dinyatakan bahwa sekelompok pekerja seharusnya memiliki ketua dan para pekerja yang hanya menerima segala instruksi dari ketua tersebut. Jadi tidak ada perintah lain selain dari ketua tersebut. Kemudian perintah yang terarah. Prinsip ini menyatakan bahwa semua kegiatan baik operasional maupun manajerial saling berhubungan. Oleh karena itu, segala perintah diberikan oleh satu orang dan dengan satu rencana agar tujuan dapat tercapai. Kemudian ada rantai perintah. Rantai perintah ini maksudnya garis wewenang yang diurutkan dari wewenang tertinggi hingga wewenang terendah. Kemudian ada pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan ini berlaku dalam segala jenis pekerjaan, yang mana hal ini bisa membantu seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada disiplin. Disiplin ini tentunya sangat menjadi keharusan dalam sebuah organisasi. Karena dalam organisasi tersebut perlu menaati aturan, norma, dan kebiasaan yang berlaku. Kemudian adapun kedudukan kepentingan individu dengan umum. Maksudnya kepentingan organisasi berada di tingkat yang lebih atas daripada kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Kemudian ada pembayaran. Pembayaran di sini maksudnya pekerja harus dibayar secara adil dan seimbang agar tidak ada terjadi kesenjangan maupun ketidakadilan. Kemudian ada sentralisasi.
Sentralisasi ini eh, dimaksudkan untuk segala keputusan ataupun kebijakan dipusatkan kepada satu orang, yaitu eksekutif, yang kemudian eksekutif tersebut menyampaikan kepada manajer dan manajer tersebut menyampaikan kepada para anggota lainnya. Kemudian ada ketertiban. Ketertiban ini maksudnya adalah orang yang tepat perlu ditempatkan di tempat yang tepat. Contohnya, seorang akuntan bekerja di bank sebagai akuntan manajer. Lalu ada ekuitas. Ekuitas ini maksudnya bawahan harus diperlakukan secara adil dan baik. Hal ini penting untuk memunculkan loyalitas dan pengabdian dari para pekerja untuk perusahaan. Kemudian ada stabilitas kondisi pekerja. Para pekerja perlu diperhatikan kondisinya agar kualitas pekerjaannya tetap stabil. Biasanya perusahaan-perusahaan itu akan mengadakan pertemuan yang rutin sesama seluruh karyawan agar sesama karyawan bisa berinteraksi. Kemudian ada inisiatif. Manajer harus menciptakan lingkungan yang mendorong bawahannya untuk bisa berinisiatif. Lalu yang terakhir ada semangat kesatuan. Prinsip ini sangat dibutuhkan agar kegiatan dapat terorganisir dengan baik. Dengan adanya rasa semangat kesatuan ini, maka setiap individu bisa saling bekerja sama untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian karakteristik manajemen. Karakteristik manajemen dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya ekonomi merupakan salah satu faktor produksi yang meliputi tanah, tenaga kerja, dan modal. Yang kedua, berorientasi sasaran merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan yang akan mengkoordinasikan supaya SDM untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, proses yang berbeda merupakan proses yang terdiri dari beberapa fungsi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kepegawaian, serta pengendalian. Yang keempat, kekuatan integratif. Integrasi SDM serta sumber daya lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan merupakan inti dari suatu manajemen. Yang kelima, sistem otoritas merupakan tim manajer yang mewakili suatu sistem otoritas, hierarki komando, serta kendali. Yang keenam, subjek multidisiplin. Manajemen sudah berkembang sebagai bidang studi disiplin dengan bantuan beberapa disiplin ilmu yang lainnya seperti teknik, antropologi, sosiologi, serta psikologi. Yang ketujuh, penerapan universal. Manajemen memiliki sifat universal. Prinsip serta teknik manajemen keduanya dapat diterapkan dalam bidang bisnis, militer, pendidikan, rumah sakit, dan pemerintahan. Next. Next. Selanjutnya, sifat manajemen. Sifat manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu berisi prinsip serta fakta umum yang menjelaskan sebuah fenomena. Misalnya, prinsip sebab akibat antara 2 ataupun lebih faktor. Yang kedua, manajemen sebagai seni, yaitu seni memberikan makna penerapan pengetahuan serta keterampilan guna mewujudkan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi, yaitu panggilan yang memerlukan pengetahuan khusus serta persiapan akademik intensif berjangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen.
Bidang manajemen ini sangat luas dan terdapat beberapa kategori ruang lingkupnya. Untuk bidang kesehatan sendiri, ruang lingkup manajemen terdiri dari manajemen perawatan kesehatan, yang kedua administrator rumah sakit, yang ketiga manajer keuangan perawatan kesehatan, yang keempat direktur medis, yang kelima ada manajer proyek kefarmasian, yang keenam yaitu manajer asuransi kesehatan, dan yang terakhir ada ahli etika dan kebijakan kesehatan. Untuk ruang lingkup manajemen selain bidang kesehatan, antara lain yaitu manajemen produksi, manajemen strategi, manajemen pendidikan, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, serta manajemen personalia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu manajemen versus administrasi. Dalam hal ini ada beberapa kontroversi atau beberapa pendapat para ahli, yang mana ada ahli yaitu Oliver Selden yang menyebutkan bahwa administrasi berhubungan dengan penentuan kebijakan dan manajemen dengan penerapan kebijakan. Menurutnya, administrasi merupakan fungsi tingkat yang lebih tinggi daripada manajemen. Sedangkan menurut Branch, manajemen merupakan istilah umum dan mencakup administrasi, yang mana menurutnya manajemen berada di tingkat yang lebih tinggi daripada administrasi. Lalu adapun pendapat lain yaitu tidak ada perbedaan antara manajemen istilah dan manajemen administrasi, karena mereka dilakukan atau digunakan secara bergantian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf, mic-nya masih belum di-on kan? Oh ya, maaf. Selanjutnya, kesimpulan dari manajemen adalah tumpuan atau pilar dari segala aktivitas dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Diperlukan manajemen yang merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan segala kegiatan dan sumber daya. Apabila tidak ada manajemen dalam suatu organisasi, maka segala aktivitas dan sumber daya tidak berfungsi dengan baik dan sukar untuk mencapai tujuan. Selain itu, hal ini perlu didukung dengan jiwa kepemimpinan dan keterampilan teknis seperti keterampilan dalam pengembalian keputusan serta perencanaan yang harus dimiliki seseorang manajer. Ya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, sebelum dibuka forum tanya jawab, di sini saya akan membuka forum diskusi terlebih dahulu mengenai manajemen versus administrasi. Di sini kelompok kami akan membuka diskusi terlebih dahulu untuk membahas mengenai mana sih yang lebih tinggi, apakah manajemen atau administrasi. Jadi untuk teman-teman semua, sebelum bertanya, silahkan untuk membubuhkan pendapatnya terlebih dahulu di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan pengucapan kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.